Heri akan membawakan firman Tuhan. Lausa Heri dari gereja Lausa Heri mana? pernah cerita sekali dulu di kelas kecil kalau nggak salah ya, tahun lalu. Oke, iya. Ini sekarang yang kelas besar nih, Lausa dari kelas Kelas besar. dari kelas 3 ya. Kalau yang kelas kecil beda lagi. Ya, dulu kan rekaman kalau nggak salah ya tahun lalu ya ininya ya kebaktiannya kalau nggak salah. Iya. Ayo adik-adik yang udah join on cam ya, Lausa udah kangen banget ketemu kalian nih. Teman-temannya juga. John Vanes, Lausa-Lausanya juga on cam. Ember, hai Ember. Lausanya tolong pakai masker diri Anda. Yang kelas Laus itu ada Kin, hai Arwen. Halo, selamat siang semuanya. Lalu siapa itu? Wisdak. Perkenalan. Halo, Merry Christmas. Tolong perkenalkan nama Anda. Aduh, seru banget ya, rame ya. Ada. Tolong perkenalkan. Selamat siang, Karenho. Nah, udah mulai rame nih. Halo Lausa Rivo yang tadi ya, yang tadi ngomong tuh yang halonya halo gitu. Pendeta Rivo. Lausa Valen di mana? Di gereja ya? Iya, di gereja. Wah, mantap. Berarti Lausa Rifon di rumah dong. Loh, ditanya tuh Lausa. Iya, di rumah. Moses mana Moses? Ntar lagi join. Oke, Moses. Lagi ganti baju katanya. Oke. Lausa juga hari ini pakai bajunya spesial, mau Natalan buat di timur itu ada berapa guru? Ada berapa Lausa sih di gereja? di gereja. Nanti bentar lagi Lausa kenalin salah satunya di gereja. Halo Oke? Lausa. Hai Moses. Ya udah sekarang aja Lausa kenalin ya. Yang hari ini ada 2 Lausa yang mau bantuin Lausa bernyanyi dan bersama-sama dengan kalian ya. Bukan bantuin Lausa aja, tapi kita mau sama-sama bersukacita untuk ibadah Natal Zoom hari ini. Ayo Lausa, masuk. Pasti udah pada kenal lah. Siapa aja nih? Anakku tahu. Halo. Udah kelihatan belum? Halo Lausa. Halo juga. Aku tak tahu. Yang di sini siapa nih adik-adik? Lausa siapa nih yang ini nih? Lausa Yuli. Ada yang jawab nggak sih? Halo Lausa DJ. Halo Sayuli. Aku Satu lagi sebelah sini. Halo. Halo. namanya Lausa Halo. Lausa halo. Lausa halo. Iya, Lausa Halo. Lausa Risa. Lausa Rita, bukan Risa. Rita, siapa? Halo Lausa Rita. Lausa Rita. Udah siap kan ya, adik-adik berarti kan udah ikut semua ini berarti udah Diri siap. sendiri saja. Udah kita boleh mulai kali ya. Oke adik-adik, berarti kan udah siap untuk ibadah ya? Udah siap belum? Sudah Lausa. Udah ya, bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri semuanya. Kan tadi udah pada tahu hari ini kita mau ibadah Zoom tapi juga merayakan Natal, ya kan? Nah, kita udah berkumpul, sekarang kita mau bersukacita, siapin hati kita untuk beribadah hari ini. Ya, kita mau nyanyi satu lagu, Hai mari berhimpun dan bersukacita. Berhimpun itu artinya berkumpul ya. Nah, kita udah berkumpul, sekarang kita mau bersukacita. Oke? Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, urus semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji di sembah
masuk dalam doa ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk kelahiran-Mu yang benar-benar menyelamatkan kami. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami punya juru selamat yang hidup, yang kudus ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memimpin dari awal sampai pada akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik masih tetap berdiri ya. Nah, biarlah kita kembali coba diingatkan, ya kan? Pada masa waktu Tuhan Yesus lahir, di mana dan bagaimana sih keadaannya waktu itu, ya kan? Waktu Yesus lahir, bagaimana sih apa tadi dengan malaikat-malaikat? Ya, kita mau nyanyi Mary's Boy's Child, oke? Semangat ya, ya Lasa-Lasa. Lahir di kota mana? Bethlehem. Ya, terus apa yang terjadi waktu Yesus lahir? Semua malaikat juga bersukaria, bernyanyi-nyanyi di surga. Ya, ya kita nyanyi lagi dengan semangat ya. Kalau usah ditemani juga langsung Dedi di sini, ayo Dedi. Bersukacita kan, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita telah lahir, tadi katanya Kim juga gitu ya. Nah, udah tahu nih juru selamat kita lahir, kita sukacita memperingati Natal. Terus hal apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menyebarkan juga dong kabar sukacita ini dong, Lause ya. Ya kan, kalau misalnya kita punya kabar baik, masa kita happy-happy sendiri ya kan? Masa cuma senyum-senyum sendiri? Aduh, bingung dong ya kan? Kita pasti mau ceritain ke semuanya. Makanya Tuhan juga bilang di firman Tuhan juga bilang ya kan, kasih kabar ke seluruh dunia, ya, kabar sukacita ini. Yuk kita nyanyi, yuk kita sebarkan kabar ini ke semua orang. Ya, joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Ya, biarlah kita semua bernyanyi dan kasihlah kesukaan ke seluruh dunia. Kita nyanyi dalam bahasa Indonesianya yuk, kesukaan bagi dunia. Kita semangat ya. Tepuk tangan terus. Semuanya tepuk tangan yuk. Kesukaan bagi dunia, pada busana beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian orang. Kesukaan, ayo. Kesukaan bagi dunia, pada busana beri hatimu kepadanya. Hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah,
sukacita ini dengan berbagai cara, ya kan? Ada yang dengan kesaksian kita pribadi, ya kan? Ada yang kita membantu, ada yang kita juga dengan pelayanan, ya kan? Dengan bernyanyi, biar semua orang tahu bahwa kabar sukacita ini benar-benar menyelamatkan kita, ya. Oke? Oke, Iya. Lause. Nah, tadi kan juga kita udah kenalan tuh sama Lause Heri ya. Nah, Lause Heri nanti yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Ya kan, dalam setiap ibadah kan kita udah bersukacita, kita mempersembahkan pujian ya Lause. Betul. Ya, tentunya hal yang ditunggu-tunggu juga, Yang ya kan? paling penting juga ya Lause Iya. ya. Buat membuat kita tumbuh sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, ya. Dengan bagaimana kita bertumbuh? Salah satunya dengan membaca firman Tuhan, ya. Kita siapin hati kita ya. Kita mau nyanyi satu lagu Penasehat Ajaib. Siapa sih penasehat ajaibnya ya? Boleh duduk, boleh duduk. Halo. Heri ya untuk firman Tuhan kita pada Baik. hari ini. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa dulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kelahiran Tuhan Yesus
yang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang boleh kami rayakan. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon biarlah sungguh Tuhan tolong kami, berkatilah kami Tuhan, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, selamat siang untuk lause-lause dan selamat siang untuk anak-anak. Hari ini bersuka cita karena hari ini kita merayakan Natal ya. Selamat siang, Kak. Ya, selamat siang. Tadi anak-anak sudah cerita ya bagaimana aktivitasnya, bagaimana tentang Natal itu ya. Nah, hari ini perkenalkan dulu Lause, namanya adalah Lause Heri gitu ya. Memang di gereja Lause juga dipanggil Lause Heri gitu ya. Tapi Lause biasanya mengajar nih ya, mengajar di sekolah IPK yang ada di Puri gitu ya. Mungkin kalau anak-anak tahu ya, Lause juga ngajar SD. Nah, itu singkat perkenalan dari Lause. Lause diberikan tema yaitu The Greatest Gift gitu ya, The Greatest Gift. Satu pemberian yang terbesar ya, satu pemberian yang terbesar atau mungkin dapat dikatakan satu anugerah yang terbesar gitu ya. Kita akan lihat sebenarnya anak-anak. Ya, tapi sebelumnya kita akan baca, waduh ini hurufnya berantakan ya. Tapi kita akan baca dari Yohanes 3 ayat 16 ya, Yohanes 3 ayat 16. Baik. Lalu saya akan membacakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan adalah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat lagi, yang diambil dari Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 10. Ini ya, beginilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke, maka dikasih oleh Tuhan, coba siapa yang pernah mendapatkan hadiah? Nah, kenapa pernah mendapat hadiah kan? Betul? Coba yang pernah dapat hadiah, coba raise hand. Siapa saja nih? Wah, banyak sekali. Joseph, Jovan, gitu ya. Coba sih kalau misalkan Mister boleh, Lause boleh tanya, Joseph, pernah dapat hadiah waktu kapan ya? Joseph. Ulang tahun. Waktu ulang tahun. Oke, kalau Jovan? Ulang tahun juga. Ulang tahun juga, ya betul Hari ya. Natal. Yo, hari Natal. Oke, thank you anak-anak yang sudah resen. Memang kapan biasanya kita mendapatkan hadiah? Mungkin pada waktu kalian ulang tahun dapat hadiah dari teman kalian, mungkin dapat hadiah dari papa mama gitu ya. Atau mungkin pada saat Natal nih sekarang ini. Wah, kalau Natal nih biasanya ada kado yang diberikan mungkin dari orang tua, gitu ya. Dari siapa? Tadi siwa. Tadi siang dapat. Halo? Maksudnya kado-kadonya dari tadi siwa. Oh, kado-kadonya dari tadi siang. Oke. Nah, ada lagi. Pada saat misalkan kenaikan kelas. Mungkin pada waktu itu barangkali kalian mendapat nilai yang bagus. Atau papa mama kalian itu sudah menjanjikan gini. Nanti kalau kamu naik kelas, nanti kamu ada dapat hadiah. Mungkin. Atau dapat nilai bagus.
kamu dapat hadiah. Mungkin seperti itu. Tapi anak-anak, hari ini kita akan lihat ya, biasanya orang yang memberikan kado itu adalah orang yang mengasihi kita, begitu ya? Orang yang baik sama kita. Atau mungkin kalau kamu misalkan kamu memberikan kado buat orang lain ya, buat orang lain, buat teman kamu misalnya, pasti yang kamu kasih kado itu adalah orang yang kamu kenal gitu ya, orang yang kamu kenal, orang yang kamu kasihi gitu ya. Kepada siapa? Mungkin kepada teman yang kesukaannya sama, barangkali ya, kesukaannya sama, atau mungkin hobinya sama, atau mungkin yang baik sama kamu. Oh, Priscilia itu dulu pernah kasih kado ulang tahun buat saya. Wah, kalau misalnya dia ulang tahun, nanti saya mau kasih kado buat dia. Oh, mungkin Clayton ini pernah dulu nolong saya waktu saya jatuh. Maka saya baik sama dia. Begitu ya. Biasanya orang memberikan baik kepada orang lain itu karena orang lain itu sudah baik sama kita, begitu ya. Tapi masalahnya anak-anak ya, coba ya, orang mengasihi orang lain karena dia baik, karena dia hebat, karena dia pandai mungkin, karena mungkin dia banyak uang, dia suka menolong, dia berprestasi dan sebagainya yang baik. Tetapinya nih ya, bagaimana dengan orang yang menyakiti kita? Orang yang nyebelin buat kita. Misalnya contohnya, waktu di sekolah kita dibully sama teman kita. Ya, kita bertengkar sama teman kita. Atau mungkin kita punya mainan kemudian diambil. Ya. Atau mungkin kita difitnah sehingga kita dikatai macam-macam. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Apakah kita juga masih mengasihi sama mereka? Wah, kadang-kadang mungkin kita bilang, nggak mau kalau sama dia, aku nggak mau berteman sama dia, karena dia nakal, karena dia jahat sama aku. Mungkin ada yang seperti gitu. Jadi jarang banget orang yang mau mengasihi, orang yang menyakiti kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di dalam Roma 5 ayat Nah, kita lihat anak-anak ya, pada saat pertama kali manusia itu jatuh dalam dosa. Ya, pasti anak-anak juga pernah mendengar cerita ini. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan makan buah yang ada di tengah taman. Tapi yang dilakukan oleh manusia ini, justru manusia itu kemudian mengambil buah itu dan memakannya. Dan di sini manusia kemudian jatuh dalam dosa. Dan akibat dosa itu, maka kemudian anak-anak bahwa manusia itu akan jatuh dalam dosa. Semua manusia itu terpisah dari Allah dan menjadi musuh Allah. Nah, karena di sini Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan, tapi manusia ketika manusia berdosa, maka manusia ini kemudian menjadi manusia yang celaka. Kenapa celaka? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semua juga jatuh dalam dosa, anak-anak. Ya, walaupun di situ mungkin ada Ken, ada Priscilia, barangkali ada Jonathan, ya. Sejak kecil, sejak dari dalam kandungan, kita itu sudah menjadi manusia yang berdosa. Ya, macam-macam. Ya, semua orang, nggak ada yang suci. Artinya nggak, manusia ketika lahir pun itu sudah berdosa. Ya. Nah, dosa itu semakin terlihat, semakin nyata ketika apa? Ketika kita melakukannya. Contohnya saja begini ya, anak-anak,
anak kecil itu tidak pernah diajari untuk berbuat curang. Coba di sini, ada nggak kalian yang pernah diajarin berbohong sama papa mama kalian? Pasti tidak ada yang seperti itu kan? Ada nggak mulai dari kecil, mulai dari waktu kamu SD barangkali diajarin mencuri? Pasti tidak. Ada nggak yang diajarin mencontek? Tidak. Tetapi manusia itu bisa berbohong loh. Manusia itu bisa mencuri loh. Akhirnya dosa itu mengikat kita dan anak ini tidak bisa melepaskan dari dosa yang ada. Itulah kehidupan kita. Apalagi? Nah, anak-anak, upah dosa ialah maut. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Upah dosa ialah maut. Maut bukan bicara tentang kita mati. Tetapi maut adalah kita akan terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Dalam tanda kutip mungkin kita akan dibuang ke dalam neraka. Anak-anak, siapa yang mau ada di sini? Pasti tidak ada yang mau ada di sini ya. Pasti anak-anak kalau suruh milih tidak mau saya masuk neraka. Ya, di sini banyak anak-anak di sini ya. Ya mungkin ada Clarice, ada Catherine, ada Rianta dan sebagainya. Pasti semua anak-anak kalau suruh pilih mau masuk surga atau masuk neraka, pasti anak-anak pasti milih saya mau masuk surga. Tapi anak-anak, kenyataannya bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita tidak dapat melepaskan diri kita dari dosa itu sendiri. Manusia berbagai macam usaha, berbagai macam cara supaya dia dapat terlepas dari dosa. Apakah kalau manusia kaya, mempunyai uang yang banyak, bisa lolos dari neraka? Bisa lolos dari hukuman Tuhan? Ternyata tidak. Apa ketika kamu itu kemudian sekolah yang tinggi, bahkan kamu belajar yang bagus dan kamu pintar sekali, kuliah ya sampai mungkin jadi profesor pun, apakah itu bisa membuat kita kemudian lolos dari bisa dimakan. ya? Kemudian apa ketika kamu, saya kan rajin untuk menolong orang lain nih. Ada teman saya yang jatuh, saya tolong gitu ya. Ada teman saya yang nggak membutuhkan makanan, saya kasih. Ada tetangga saya mungkin yang sakit, saya belikan obat. Apakah usaha itu dapat membebaskan kita dari maut? Enggak. Nah, tidak. Ya. Semua adalah tekad. Artinya tidak ada usaha manusia pun yang dapat menyelamatkan dia dari maut itu. Nah, karena tetapi di sini tadi dikatakan firman Tuhan, tetapi Allah mengasihi kita. Tapi Yesus mengasihi kita, yaitu dengan apa? Dia kemudian memberikan anaknya sebagai penebusan buat kita. Nah, ini anak-anak ya, anugerah. Ini namanya anugerah. Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya orang itu nggak ringan. Ya, itu kisahnya ini di suatu negeri ada seorang raja. Wah, raja ini sangat disayangi oleh rakyatnya. Rakyatnya ini senang sekali pada raja ini dan raja ini baik anak-anak gitu ya. Namanya siapa? Tapi raja ini ada satu yang kurang. Ya, ternyata raja ini nggak punya anak. Ya, udah lama sekali ya dia menikah, tetapi rajanya nggak punya anak. Dia pikir nanti siapa yang akan melanjutkan kerajaannya kalau dia nggak punya anak ya. Nah, satu kali ya raja ini sedang jalan-jalan. Wah, sedang jalan-jalan melihat di kerajaannya itu, kemudian dia ketemu sama siapa? Ketemu sama seorang anak lagi di pinggir jalan, lagi korek-korek tempat makanan.
Dia korek-korek tempat makanan dan kemudian ketika dia dapat makanan, wah, dia senang sekali. Dia makan makanan itu, nyom 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 gitu ya, makan makanan itu. Raja ini kemudian kasihan lihat anak ini ya. Dia kasihan lihat anak ini, kemudian anak ini diajak ke istana raja. Diajak ke istana raja, bukan cuma dikasih makan di istana raja. Ternyata anak ini kemudian diangkat menjadi anak raja. Wah, luar biasa sekali. Apa yang menjadikan raja itu kemudian mengangkat anak ini menjadi anak raja? Apakah anak ini baik? Ternyata bukan. Apakah anak ini pintar? Ternyata bukan. Apakah anak ini memenuhi kualifikasi atau memenuhi syarat-syarat menjadi anak raja? Ternyata bukan juga. Tapi karena raja ini mengasihi anak ini, kemudian diangkat menjadi anak raja. Nah, anak-anak itu yang namanya anugerah. Jadi anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang dan orang itu tidak layak untuk menerimanya. Nah, karena begitulah dengan kehidupan kita. Ya, begitu dengan kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang layak untuk dibuang ke dalam neraka. Orang-orang yang layak tinggal di dalam. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi Allah mengasihi kita. Nah, usah teringat dengan cerita yang dalam Alkitab. Nah, karena ini adalah seorang gembala, ya, domba. Ya, seorang gembala. Didatangi malaikatnya kasih tahu Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir. Betul, oke. Sekarang Lausa mau tanya, kira-kira seorang gembala domba itu pekerjaan yang luar biasa, yang tinggi, atau mungkin yang biasa saja? Biasa aja. Yang tinggi atau yang biasa saja? Ayo Jonathan. Biasa. Jonathan, oke Jonathan. Orang yang menggembalakan domba itu adalah seperti bangsawan atau mungkin orang-orang biasa? Orang biasa. Orang biasa, betul sekali. Anak-anak orang yang biasa, bahkan kadang-kadang anak-anak mereka itu orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka tidak kaya, mereka bukan orang yang terpandang, mereka bukan orang yang mempunyai banyak uang, bukan. Mereka adalah orang-orang yang biasa, bahkan anggapan masyarakat pada waktu itu, gembala domba adalah orang-orang yang dibuanglah seperti gitu ya. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang keren, bukan seperti direktur, bukan seperti pejabat negara, bukan. Ya, Joseph? Bos. Bukan seperti bos, betul. Bukan seperti bos yang ada di perusahaan. Mereka seperti orang-orang yang biasa, sangat biasa, begitu ya. Tetapi anak-anak, Tapi kalau hari itu, dia mungkin mereka di masyarakat barangkali mereka sering. Tetapi bagaimana? Kita lihat ya, cerita selanjutnya ya. Nah, anak-anak, malam itu, ketika mereka sedang menggembalakan kambing domba mereka, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata mereka didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan malaikat itu kemudian menyampaikan satu kabar sukacita. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Itu yang dikatakan malaikat ini kepada para gembala itu. Anak-anak, berita pertama tentang kelahiran Yesus ini datang kepada siapa? Bukan kepada para bangsawan. Bukan kepada para imam-imam yang ada di bait Allah.
Bukan. Bukan kepada para pejabat-pejabat kerajaan. Bukan. Ya, tetapi lihat ya, berita tentang kelahiran Yesus itu, berita tentang sukacita itu datang pertama kali kepada para gembala. Yang mungkin gembala ini adalah orang-orang yang sangat biasa. Setelah itu kemudian gembala ini melihat ya, ada malaikat, mungkin Malaikat ribuan malaikat bernyanyi. bernyanyi, ya memuji Tuhan karena dia sedang merayakan tentang kelahiran Yesus itu sendiri. Anak-anak sangat luar biasa, ya. Ketika mereka setelah mendengar itu kemudian mereka mulai bertanya-tanya, ini beritanya benar nggak sih? Atau hoax gitu ya? Atau mungkin ini berita yang tidak sebenarnya? Tapi karena mereka tahu bahwa mereka yang memberitahukan adalah seorang malaikat, pasti beritanya benar. Mereka kemudian dengan buru-buru, mereka kemudian mencari sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka berlari, mereka mencari kandang binatang. Ya, bahwa juru selamat ini lahir karena binatang dengan kain lamin. Mereka kemudian cari dan mereka bertemu. Mereka bertemu dengan Yusuf dan Maria, dan disitulah mereka melihat tentang bayi Yesus itu sendiri. Anak-anak, ya, inilah hadiah itu. Inilah hadiah itu ketika apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini adalah pemberian yang paling besar di dalam kehidupan kita. Jadi pemberian terbesar itu anak-anak bukanlah uang tadi ya. Kita mungkin mempunyai banyak uang, tapi kalau misalnya ketika kita mati, uang itu nggak kita bawa loh. Kita nggak bawa mati, nggak bawa ke kuburan uang itu. Mungkin kita misalnya sekolah yang tinggi pun kita punya kepintaran yang diberikan oleh Tuhan misalnya gitu ya anak-anak. Tapi ketika kita mati itu nggak kita bawa juga. Atau mungkin Uangnya dikasih kepada orang lain. iya, tapi dia nggak bawa uang itu. Kan percuma kan? Dan lebih lagi bahwa uang itu tidak dapat menyelamatkan saya dari apa? Dari hukuman kekal. Oleh karena Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia memberikan Yesus Kristus untuk menjadi penebus kita supaya kita dapat selamat. Itu yang kita alami. Nah, karena ketika Tuhan Yesus kemudian lahir ke dalam dunia ini, kemudian Yesus bertumbuh menjadi seperti kita, menjadi seperti anak-anak yang kecil, belajar. Dia bertumbuh menjadi remaja, dan akhirnya ketika Tuhan Yesus dewasa, anak-anak, dia melayani, dan kita sudah tahu ceritanya bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian akhir hidupnya adalah sampai di atas kayu salib. Sampai di atas kayu salib inilah kemudian Yesus menebus hidup kita. Dia dipakukan di atas kayu salib yang harusnya kita yang dipakukan di situ. Harusnya kita yang mengalami penderitaan itu. Tetapi karena Allah mengasihi kita anak-anak, Allah memberikan Tuhan Yesus menjadi penebus hidup kita. Nah, bagaimana ketika kita ditanyakan, Tuhan itu sudah memberikan ini hadiah ini buat kita. Memberikan hadiah terbaik ini. Apakah kamu mau menerima hadiah itu? Apakah kamu mau menerima hadiah yang Allah berikan itu? Saya mau terima dan kemudian saya mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup saya. Ini saya akan menampilkan satu video singkat anak-anak ya. Kita akan lihat dulu. Nah, sebentar ya. Oke.
Sebentar. Di dalam ketika kita akan melihat tentang video ini, kita akan diingatkan kembali bagaimana Tuhan itu sudah berkorban buat kita. Nah, oke, anak-anak, ini ceritanya tentang seseorang bapak yang punya anak, gitu ya. Dia punya satu anak. Anaknya itu laki-laki, dia sayang banget sama anaknya itu. Ya, dia sayang banget sama anaknya. Anaknya cuma satu, ya, nggak banyak. Nah, satu hari ketika dia libur, dia ikut papanya kerja. Ya, papanya ini kerja apa sih? Gitu ya. Ternyata papanya itu adalah kerja sebagai penjaga palang pintu kereta api. Ya, penjaga palang pintu kereta api. Nah, anaknya ini Jaga palang kereta api sangat itu apa? senang sekali melihat kereta api anak-anak. Ya. Nah, hari itu Masa? ini kereta api yang mau berangkat. Ya, di situ ada banyak orang yang naik. Macam-macam yang naik ya. Kamu kalau pernah lihat kereta api, itu di situ ada banyak orang yang ingin berpergian dengan kereta api ini. Ya. Mereka bersenang-senang, mungkin akan menuju ke tempat yang jauh, begitu ya. Tapi anak-anak, di dalam kereta api pun itu ada berbagai macam orang. Ada berbagai macam orang dengan ada orang yang merasa kesepian nih, itu ya, nggak punya teman barangkali. Ya, dia hidup sendiri. Mungkin ada orang yang marah kepada temannya. Ada orang yang egois, hanya mau mementingkan diri sendiri. Ada orang yang, apalagi ya, ada orang yang terluka hatinya, begitu ya. Dia menyimpan sakit hati, dia menyimpan dendam, begitu ya. Bahkan ada orang yang berbuat, memakai narkoba barangkali ya. Memakai narkoba, obat-obatan terlarang. Yang semuanya itu mungkin Tuhan nggak suka lah, gitu ya. Nah, anak-anak, terjadi satu peristiwa. Nah, ini penjaga palang kereta ini kemudian mendapatkan telepon. Ternyata ada perahu yang mau lewat. Jadi kalau ada perahu mau lewat sungai itu, maka jembatannya dia harus buka. Dia buka, kemudian supaya apa? Supaya perahu itu bisa lewat di bawahnya, gitu ya. Nah, pelan-pelan kemudian dia buka, ya, jembatannya itu. Nah, anaknya kemana? Ternyata anaknya lagi main, gitu ya. Si anaknya bapak ini yang kecil tadi lagi mancing dia. Namanya Aryo, gitu ya. Nah, mulailah kemudian papanya mulai mengerjakan pekerjaan yang lain. Perahu mulai lewat, anak-anak. Perahu itu mulai lewat. Tetapi di satu sisi, kereta juga mau lewat ini. Kereta mau lewat, dan perahu juga lewat. Wah, bagaimana ini ya? Dalam kondisi yang demikian, Aryo ini tahu bahwa ada kereta yang mau lewat. Bilang, "Papa, ada kereta mau lewat." Tapi kemudian papanya tidak dengar, anak-anak. Papanya nggak dengar apa yang diteriakan oleh anaknya. Oleh karena itu anaknya itu tadi, si Aryo itu kemudian apa? Dia kemudian mau bantu papanya untuk menarik jembatan itu supaya turun
secara manual, gitu ya. Semakin lama kereta semakin dekat. Jembatan itu belum ditutup. Baru dia menyadari, wah, ada kereta lewat. Makanya kemudian bapak ini sudah mau menutup jembatannya itu. Tapi dilihat anaknya kemana? Anaknya nggak ada. Ternyata anaknya ini sedang membuka tuas jembatan itu dan mau bantu. Tapi ternyata bahwa anaknya justru jatuh di bawah jembatan itu. Di bawah jembatan itu anaknya jatuh. Nah, ini papanya harus pilih anak-anak. Ya. Satu sisi dia membiarkan semua orang yang di kereta itu mati, atau dia membiarkan anaknya itu mati tertimpa oleh jembatan itu. Dia membiarkan jembatan itu atau mungkin dia menarik supaya kereta itu dapat lewat. Akhirnya bapak ini mengambil satu keputusan, yaitu menarik tuas itu dan membiarkan anaknya itu mati terlindas oleh jembatan itu. Jembatan itu pelan-pelan kemudian turun dan menghimpit anaknya. Supaya apa? Supaya kereta ini dapat lewat dan orang-orang yang di kereta itu dapat selamat. Anak-anak, walaupun mungkin bapak ini sangat sedih, dia mungkin nggak kenal orang-orang yang ada di dalam kereta ini. Orang-orang dengan berbagai macam karakter. Bapak ini merelakan anaknya itu kemudian mati, dihimpit oleh jembatan itu untuk menyelamatkan orang-orang ini. Apa yang dilakukan oleh bapak ini itu seperti apa yang dilakukan oleh Allah buat kita. Firman Tuhan yang telah kita baca yang pertama adalah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal supaya kita itu tidak binasa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus menjadi Dia datang ke dalam dunia, dia mengorbankan dirinya. Itulah satu pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah satu kado yang paling baik, terbesar, supaya kita dapat diselamatkan. Nah, anak-anak, ini menjadikan kita itu harus berpikir lagi. Ketika Tuhan itu kemudian sudah menawarkan hadiah itu, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ataukah kita mau menunda-nunda ketika untuk boleh sungguh-sungguh percaya? Ketika anak-anak sudah mau menanggapi
menanggapi firman Tuhan ini, biarlah engkau dapat menerima Natal bukanlah satu pemberian hadiah, satu kado, misalnya jalan-jalan, holiday, dan sebagainya. Natal adalah Tuhan Yesus yang lahir buat kita, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan. Ya. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Ya. Silakan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah lahir ke dalam dunia. Engkau meninggalkan surga yang mulia. Bahkan Kau rela berkorban bagi kami. Bukan hanya di dalam kandang yang hina, tapi sampai di atas kayu salib, Tuhan mau mati bagi kami. Supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Supaya kami tidak masuk neraka. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang terbaik, yang terbesar itu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan dengan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan menghargai pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk hadiah yang terbaik, yang terbesar, yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biar kami boleh menanggapi akan kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Tuhan berkatilah setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Lose untuk melanjutkan. Terima kasih Lose Heri. Tapi boleh minta tolong Lose Heri kasih bahan cerita dan ayat hafalannya di chat, boleh? Biar anak-anak bisa dicatat di bukunya. Oke. Nah, adik-adik, ya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang memberikan anaknya bagi kita, biar kita boleh terus diingat dan kita boleh semakin lebih sungguh menjadi anak Tuhan, ya. Oke, adik-adik, sekarang kita mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita melalui orang tua kita, ya. Dan kita siapin persembahan kita, minta tolong mama papanya untuk mentransfer ke rekening gereja, atau kalau mama papanya yang sudah datang ke gereja boleh dititipin sekalian, ya. Biarlah kita boleh belajar bahwa memang persembahan memang kita mesti kembalikan yang sudah menjadi bagian dari Tuhan. Yuk kita sambil nyanyi, ya. Aku bawa, aku berikan persembahan. Biarlah doa persembahan dipimpin oleh Lause Yuli. Oke, kita mau berdoa yuk. Semuanya kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami semua boleh berkumpul di tempat ini untuk boleh mengikuti ibadah Natal di sekolah minggu kami. Dan juga terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh terus
dengar-dengaran kepada Tuhan dan melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini sampai kami besar nanti, sampai kami dipanggil Tuhan untuk boleh bersama-sama masuk ke dalam kerajaan Bapa. Dan Bapa, baru saja kami memberikan persembahan, kiranya setiap persembahan yang sudah diberikan melalui orang tua kami, melalui mama dan papa kami, boleh kiranya dipakai untuk setiap pekerjaan yang ada di dalam GKI Bungu dan Pos Jemaat Alam Sutra. Kiranya Bapak juga boleh berkati setiap kami untuk anak-anakmu yang sudah memberikan persembahan, dan kiranya persembahan ini boleh berkenan kepada Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, masih semangat ya adik-adik semua. Oke, habis dengar firman Tuhan, wah kita kembali diingatkan. Kita semangat bisa berucap cukup. Nah, adik-adik, sebentar lagi ini Lause mau kasih video, ya kan? Mau kasih kalian video tentang salah satunya tentang yang satu rahasia, tapi satu lagi ya kan? Yang satu lagi itu persembahan dari Lause ya. Semangat ya Lause juga semangat loh untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Udah siap kan Lause ya? Ya udah kita share videonya ya. Gimana rasanya, Fun? Happy nggak dapet itu? Happy. Ah, happy? Iya. Sebenarnya kayak nggak gitu sih. Nggak gitu sih. Emang kenapa nggak gitu sih? Karena ada yang aku pilih Mas Emil. Dapatnya apa itu? Hand sama batu. Ini batunya aku nggak tahu batu apa ya. Kamu suka gak? Kak, Suka. So, kamu suka kado kamu? suka. Oh iya, yang apa? Terima kasih. Batunya? Ini enggak. Ini Ada juga. Ada gak? Ini aku tahu ini eksperimen. Apa ya? Eksperimen. It's well appreciated. Are you happy? Yes, Really? yes, I got a rock. Okay, not a book ya? Okay. Merry Christmas. Yeah, Bye. bye. Itu apaan sih, Ren? Ren suka nggak sama kadonya? Itu apa? Ya ampun, ya ampun. Jadi handuk kan harusnya pensel warna aurora, ya ampun, ya ampun. Jadi suka nggak? Suka sih, tapi kan pensel warna aurora kan. Oh gitu. Ya udah. Enggak. It's a blanket. Hey, and a rock. Another material. Tahu nggak apa? Buat apa itu? Apa? Tahu nggak buat apa? Performance. Seorang anak
perkasa. Allah yang kekal, Raja damai, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oke, semua puji, muliaan, dan hormat hanya bagi nama Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, tadi video tadi yang anak-anak itu kan ada sambungan dari yang kemarin kan ya. Kemarin kan dia minta apa, nah dikasihnya apa gitu kan. Tapi itu masih belum berakhir ya. Nanti terakhirnya itu ada konklusi videonya, ada di waktu Natal, kebaktian Natal, tanggal 25 Desember ya, perayaan Natal ya, pas tanggal hari hanya ya, dari tanggal 25 Desember jam 4 di YouTube ya. Ingat ya, tanggal 25 Desember jam 4 ya YouTube, itu hari Sabtu ya kan. Nah, tapi jangan lupa juga hari Minggunya tetap ada kebaktian lagi ya. Oke, jangan lupa itu. Nah, nah sekarang untuk adik-adik semua nih yang di GKI Bungur dan yang di Alam Sutra nih masih pada ada nggak nih ya? Jangan pada live dulu ya adik-adik ya. Jangan pada live dulu, kita belum tutup ibadah kita pada hari ini loh. Kita lause-lause ada surprise berikutnya ya kan? Ada surprise berikutnya dan ada hadiah juga kali ya lause ya? Ada hadiah ya kan? Tunggu. Ya seperti biasa kita akan ada game. Waktu tadi videonya tanggal berapa tadi? Semangat ya, ada game. Nah, yang akan dipimpin oleh Lause Yuli. Ayo siap-siap ya, siap-siap ada hadiahnya. Yuk Lause Yuli. Tadi Oke. tuh videonya nanti itu tanggal sama- 25, Jo. Tanggal 20. Ya, 25 Desember hari Sabtu di YouTube. Ya. Oke, sekarang kita mau games. Tolong semuanya mute. Nah, ini gamesnya udah langsung dikasih lihat nih. Sebelum ngomong udah tampil. Gamesnya namanya 3 kata bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah 3 words ya. Oke, peraturannya seperti apa? Coba Lause minta tolong di slide-nya ditampilin lagi. Kita mau lihat peraturannya seperti apa. Ini nggak boleh ada yang nyontek karena waktunya dihitung. Di sini ada 12 soal. Nanti kalian akan tulis jawabannya tuh di kertas. Kalian siapkan kertas, siapkan pulpen atau pensil gitu ya. Alkitab nggak perlu. Ya kan pasti udah inget dong, hafal di luar kepala nih. Pensil, kertas putih untuk menulis jawabannya. 3 words games. Kita lihat peraturannya next, Lause. Oke, kita lihat peraturan seperti apa. Aturan games. Jeng-jeng, yang pertama siapkan kertas dan alat tulis yang tadi Lause udah sebutin. Kedua, tulis nomor urut dan jawabannya di kertas yang sudah kalian siapkan ya. Jadi nggak boleh ngacak, harus urut. Satu jawabannya apa sampai nanti soal terakhir. Ketiga, tulis nama lengkap kalian dan kelas kalian di sekolah minggu. Oke. Keempat, kalau sudah jawaban terisi semua, full, komplit, foto kertas yang kalian sudah isi, dan langsung kirim lewat WhatsApp ke Lause kelas masing-masing. Nanti Lausenya siapa? Next slide-nya ya. Yang akan jadi pemenang akan dipilih paling benar dan paling cepat. Oke, harus 2 itu. Benar dan cepat akan dipilih 3 pemenang dari setiap kelas, baik dari GKI Bungur maupun dari Pos Jemaat Alam Sutra.
Jadi siapakah 3 pemenang ini? Oke, nah ini adalah lause kelas kalian masing-masing. Kalau kelas 3 itu kelas Fang-Fang, kelas 4 kelas Betty, kelas 5 kelas Rita, kelas 6 kelas Natania atau Lasanana, kelas 7 kelas Sian Mei, yang anak dari Alsut, Alam Sutra ke kelas Iin. Oke. Silakan dicatat. Ya pasti udah tahu kan. Ya, Saya udah juga simpen kita lah, belajar. nomornya pasti udah Iya. disimpan. Ini buat jawaban kalian ya. Jangan salah lause. Nanti setelah games juga jangan dihapus nomor lause-nya. Iya, ya. betul. Bisa chat tetap ke lause. Sudah? Sudah semua? Siap nggak nih? Sudah kali ya? Udah siap belum? Tunggu mau tulis nomornya. Oke. Silahkan ditulis. Ditulis apa disimpan? Diketik ya. Oke, lause kasih waktu 1 menit ya? 10 detik. Oh, 10 detik. Cepet ya lause ya. 10 detik ya, lause itu mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siap ya. Lause akan bacakan soal pertama. Namanya juga 3 kata, 3 words. Jadi sebelum Lause masuk ke soalnya, bentar Lause Brian. Di sini ada 12 soal. Lause hanya kasih 3 clue. Clue itu 3 kata. Ini adalah cerita di dalam Alkitab. Bisa perjanjian lama, bisa perjanjian baru. Pasti hafal. Oke. Jadi jawab ya, ceritanya gitu apa Jawab ya? ceritanya apa sih, tentang siapa sih, tentang apa sih gitu ya. Dari 3 clue ini, dari 3 petunjuk ini berupa 3 kata. Oke, kita siap? Soal pertama. Taman, buah, dan ular. Kira-kira apa ya, Gampang gampang deh, aduh. Lause itu ya Nggak boleh, ini buat anak sekolah minggu. Lausenya udah pasti tahu jawabannya. Taman. Kita hitung yuk, Lause. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terot. Soal kedua. Ada hewan, ada air, dan ada pelangi. Waduh. Ini Hewan, gampang juga ini. air, pelangi. Tapi bukan lagu pelangi-pelangi ya, Bukan dong. karena ada pelangi sih. Bukan banjir. Bukan banjir kan? Oh, Nggak tahu deh. nggak tahu deh. Oke, kita hitung mundur dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. selesai. Soal keempat. Ketiga dong. Ketiga dong, Lause. Duh, mana nih? Kayaknya Mana nih? balik nih. Waduh. Soal yang ketiga, Lause. Lause Bray. Lause. Oh, enggak ada Lause ketiganya. Ada. Kita tuker kayaknya. Ya udah, Ya, yang keempat dulu nggak apa-apa. Oke, Kita soal keempat dulu. nomor 4 ya. Soal 4 ya. Jadi ini nomor 4. Ada air, ada kaki, ada guru. Nah, Wah, ada air, ada kaki, ada guru. Cerita apa ya? Aku tahu, Lause. Tahu nggak Lause Valen? Kayaknya lupa Lause Valen. Kita tutup bener ya. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. selesai. Soal selanjutnya. Itu soal 4. Wah, nomor 3 nggak ada ya. Ya udahlah. Ya udah, oke deh. Oke deh. Ini soal kelima ya. Oke, ada kakak, ada adik, ada sup. Waduh, apa lagi ini? Ada kakak, ada adik, ada sup. Kayaknya lapar, lagi lapar. Soalnya ini jam makan siang nih. Aduh, ini jam-jam makan siang nih. Mungkin mesti berbagi gitu Mesti kayaknya. berbagi kali ya. Kayaknya sih gitu deh. Nggak boleh makan sendiri ya. Lausenya 3 kata doang kan? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Iya, 3 kata tapi ceritanya nggak 3 kata. Ya, Ceritanya ini clue-nya cuma 3 kata. clue. Ya, petunjuk ya. Petunjuknya cuma 3 kata. Oh. Selanjutnya, berikutnya. Soal ke-6. Ada tongkat, ada batu, ada raksasa. Waduh. Ada tongkat, batu. Tulis raksasa. ceritanya selengkap mungkin aja. Ya. Ya, maksudnya judul ceritanya selengkap Ya. mungkin. Oke, Sa, kita hitung, Sa. Mundur. Mundur. Oke. Yuk. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. selesai. Soal selanjutnya, Lausa. Soal ke-7. Kasih napas dulu ya. Bentar. Bentar. Oke, soal ke-7. Ada kulit. Apa ya? Terus ada sungai. Ada 7. Nah, ada kulit, ada sungai, ada 7. Oh, aku tahu. Apa ya? Aku tahu. Kasih dulu nggak yang lainnya? Udah lah. Yakin Tiga tiga doang. Itu berarti lebih dari 3 ya? Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. selesai. Soal selanjutnya. Soal ke-8. 8. Wow, terluka. Aku terluka juga. Hatinya gitu. Enggak sih. Kedua, penyamun. Dan ketiga, menolong. Terluka, penyamun, menolong. Cerita apa? Penyamun itu apa, Lausa? Penyamun apa, Lausa? Penyamun tuh penjahat, perampok yang kerjanya jahat. Oke, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Selanjutnya. Soal ke-9. Oke, ada rambut. Wah, rambut nih. Tahu semua dong. Ada singa, wah, ada gerbang. Oke. Jangan sampai salah. Ada gerbang ya. Ada gerbang, ada rambut, ada singa. Jangan sampai salah nih, karena cerita singa ada berapa lebih dari 1 ya. Kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ini soal terakhir habis ini ya, selesai ya kayaknya. Masih ada sampai 12. Oh, 12. Oke, 10. Pelita itu apa ya? Lampu ya. Iya, Perjamuan dan kata ketiga waduh, on the way kayaknya nih, on the way. Mempelai. Pelita, perjamuan, mempelai. Ini bisa salah sangka nih, Lausa. Yang ini nih. Kan kalau yang rajin catat itu kan judul cerita yang apa itu pasti tahu. Pelita, perjamuan, mempelai. Kita itu Suka kebolak-balik nih, pasti, Iya. Lausa. Yang ini. itu mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. selesai. Soal selanjutnya. 2 soal lagi. Soal ke-11. Ada jubah, baju panjang gitu ya. Ada sumur, ada kakak. 2 kata aja juga udah sudah. Gampang kan? Iya. Jubah, sumur, dan si kakak. Nah, cerita siapakah itu? Tentang apakah itu? Saya hitung lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Selesai. Soal terakhir. Ayo, paling cepat, paling benar, kirim. Gempa. Wah, ada gempa lu.
kegelapan. Bait suci. Waduh, ini sebenarnya jadi 4 nih. Bukan 3 kata nih. Karena bait nggak bisa nggak bisa dipisahin ya kan. Jadi langsung anggapnya satu. Ada gempa, kegelapan, bait suci. Peristiwa apakah itu? Cerita apakah itu? Silakan. Video mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Yeay. Di foto langsung dikirim ke lausenya. Langsung di foto, langsung dikirim ke lausenya. Dimulai dari sekarang. Kakak, kok soal 3 gak ada? Ya, tiganya Ya, ada. 3 buat bonus. Tiganya enggak. Rasa musik dong, rasa Dedi dong. Dreng gitu. Ini langsung tungguin apa enggak kan dong ya? Udah ya. Nggak ditungguin, Langsung nggak kan? tungguin ya, kalian langsung kirim, Iya. langsung balikin lagi ke Les Valen. Sweet lagi dong gini ya. Oke, ya kan? Oke, adik-adik. Udah nih belum? Udah belum nih? Udah kan? Udah, Atau udah. masih kasih waktu Udah, lagi? udah, Masih udah, sibuk udah. nih. Udah selesai nih. Lagi Lagi sibuk lagi foto pada tuh. foto ya kan? Foto kertas Udah aku kirim. kalian loh. Ya, berarti kan tulis ya nomor 1, 2, 3-nya kosongin ya kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya kan? Kasih ke lausenya. Tapi jangan lupa ya, tadi kan lause Harry juga udah tulis di chat belum ya? Udah kan ya? Ayat hafalan ya, inti cerita Udah belum pelajaran ya? hari ini. Kalau udah, jangan lupa juga dicatat ya, jangan cuma kuisnya aja ya, dicatat juga di buku sekolah minggu, difoto juga, dikirim juga ke lausenya. Aku foto aja. Oke, Iya, pokoknya yang penting dicatat di buku sekolah minggunya ya. Nggak usah, boleh cobain hafalannya nggak? Apa? Boleh cobain hafalannya nggak? Mau sekarang dibacain, kamu baca. Nanti bacanya ke kelasnya Iya, kelas aja ya. ya. Ya, difoto, dikirim sama dikirim di record, Dikirim, di record dikirim, ya, di iya, video iya. boleh atau di record doang juga boleh Iya. ya. Itu tetap Aku langsung absen biasanya loh. pas itu pas malam minggu aku. Iya, nanti ya. Pokoknya tetap langsung absen. Kalau yang kasih ke lausnya itu tetap di absen. Oke? Nah, adik-adik, yuk sebelum kita menutup kebaktian ini kita kembali diingatkan ya kan? Dengan kita merasa bersyukur kita anak Tuhan yang sudah ditebus ya kan, dan juru selamat lahir untuk kita, dan dia mati buat kita, dan dia bangkit buat kita. Ya, kita nyanyi satu lagu lagi dengan tetap semangat ya. Ayo kita berdiri. Ayo. Udah kan tadi udah kirimnya udah, ayo sekarang kita nyanyi lagi. Dia lahir untuk kami ya. Ayo semangat lagi. Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia
minta Lause Heri untuk doa penutup kita pada hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ketika Tuhan memberikan sukacita bagi kami. Kelahiran-Mu Tuhan memberikan pengharapan bagi kami. Kelahiran-Mu mengubahkan hidup kami dari sesuatu yang tidak berpengharapan. Kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, mau menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, sehingga kami dapat selamat. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk setia, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan melakukan yang terbaik juga untuk Tuhan. Di dalam kami yang memuji Tuhan, di dalam kami melakukan perintah Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah boleh hadir, walaupun kami secara online Tuhan, tapi biarlah kami boleh sungguh-sungguh merasakan kasih Natal yang boleh kami alami. Terima kasih untuk Lause yang sudah boleh melayani, Tuhan juga boleh tambahkan berkat di dalam kehidupannya, ketaatan, juga semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua hidup kami dalam nama Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang tidak berkesudahan itu selalu memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak. Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Nah, selamat melanjutkan aktivitas dan juga jangan lupa ya nanti ketemu di perayaan Natal tanggal 25. Oke, jangan live dulu, kita mau foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Kita foto sama-sama semuanya on cam adik-adik. On cam. Tunggu mau pakai. Kan ada berapa banyak nih ya adik-adik kita pada hari Berapa ini. layar ya? Ada 2 orang, mungkin 3 layar, 4 layar nih kayaknya. Iya, Lause. ayo semuanya, on cam. semuanya on cam kasih sukacita yang terbaik ya. Apa nih soal kita gayanya Nisa? Nah, yang aba-aba siapa ya tuh? Dari Lause Brian ya. Sebrayan ya? Yuk, wajahnya diperlihatkan di layarnya biar kelihatan ini Iya. siapa ya? Kok namanya doang, kelihatan Nama. matanya doang, jidatnya doang. Christopher. Kelihatannya semua kelihatan. Itu ada yang udah semua rapi tuh wajahnya. Lause tuh. Ayo Nah, Lause, udah ayo. siap-siap semuanya. Aba-aba. Kita siap-siap. Siap-siap. Udah siap-siap. Oke, kita sampai dong masa yuk. Jempol ya. Jempol dulu ya. Oke, Mbak. 3, 2, 1. Bella Sebrai, Sebrayan mana aba-abanya? babanya. Kemiut ya, kemiut. Bella Sebrai. Halo. Oke. Ya. Ini ada 3 slide ya. Kita mulai dari slide pertama dulu. Oke, siap-siap semuanya. Slide 1 semuanya senyum ya. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Bentar. Oke, slide kedua. Kasih senyum yang terbaik. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga ya. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oke, mau foto ulang semuanya? Enggak. Kita boleh. Ya, sekali lagi ya putar ya dari slide 1. Oke, Lause.
Siap semuanya senyum gaya terbaik. 1, 2, 3. Alright, bentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Oke adik-adik, kita akhiri dengan cerah ceria sukacita. Kita selamat Hari Natal ya. Kita nyanyikan selamat Hari Natal. Selamat di kiri kanan kalau yang ada teman-teman Koko, Cici ya kan, Mami semuanya. Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Adik-adik, selamat siang, selamat hari Natal. Dadah semuanya. Selamat Natal. Selamat Natal. Merry Christmas. Pak Heri. Selamat Jangan lupa tanggal 5 ya. Selamat Natal semuanya. God bless you. Thank you Lausa Valen. Thank you Lausa Tijin. Thank you Lausa Nita. Thank you semuanya. Soal kelas besar jangan lift dulu ya. Jangan lift ya. Thank you. Thank you. God bless you. Selamat Oke, Hari thank you, Sus. Saya pamit dulu ya. Sampai ketemu. Oke, thank you Pak Heri. Terima kasih, sampai Oh, ketemu. thank you Pak Heri. Ya, Pak Rebo, terima kasih, sampai kasih. Ya, Tuhan berkati Pak Heri. Thank you. Kita berdoa dulu ya. Kita doa dulu ya. Oke, oke, oke. Yap. Boleh lift ya. Adik-adik silakan lift. Dadakin. Bye Clarissa. Bye, Sus. Clarice. Oh, Clarice Jocelyn. Iya. Jocelyn. Kayak mesti dibantu deh. Aku nggak bisa iniin mereka. Oke. Nia dadah, Nia, Clarissa. Oh iya, bye Nia. Dah, Vino. Bye Melvino. Bye Sui. Salah ini salah saya. Sopan nih. Rasa Yuli benar-benar. Ah, Sui doang yang diingat. Kalau Sui disuruh keluar. Itu Musarifo ya, boleh pimpin kita dalam doa kali ya? Iya. Musarifo, waduh Musarifo. Lion. Oh, tadi ada Baik, kita mari masuk di dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk seluruh rangkaian acara Natal pada hari ini, dari pagi tadi jam 11 sampai siang hari ini. Kami bersyukur untuk jaringan internet yang berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk listrik. Kami bersyukur untuk kemampuan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada semua lause-lause dan semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati setiap mereka yang melayani Tuhan. Tuhan berkati semua lause-lause yang selama 1 tahun ini mengajar, membina, bercerita, yang memberikan akan pelayanan. Tuhan berkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergumulan. Tuhan memberkati setiap lause-lause agar tahun depan kami boleh melayani dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih rajin lagi, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan,
kami persembahkan pelayanan kami ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua Losa Dada. Terima kasih. Terima kasih Thank you Markus. Terima kasih semuanya. Thank you. Rudi. Oke, terima kasih sekali lagi Losa-losa. Bye-bye. Kalau saya pun pakai kita bisa foto sambil nyanyi gini. Terima kasih Losa Epin yang masih Ya, terima kasih. Keren, lo Epin keren. keren. Losa Epin. Dokter Epin. Oh iya tuh masih pakai. Spotnya beda sendiri. Iya lo kirain siapa lo? Lagi di ruang mana dia? Oh kakak jangan-jangan. Udah ya, bubar ya, bye. Aku Thank you. ya semuanya, bye. Thank you semua, lause-lause. God bless you. Thank you.